Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19 di ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Kita akan melihat bersama-sama ayat ini dan saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama melalui observasi, interpretasi, dan aplikasi yang ada di dalam renungan pada saat ini. Pernikahan adalah sebuah institusi bagaimana yang bukan berdasarkan hanya kesepakatan manusia, tetapi merupakan rancangan Allah sendiri. Di sini tidak hanya berbicara tentang sah secara hukum, tetapi juga bagaimana rancangan dari Allah. Di sini Yesus mengutip dari kitab Kejadian di pasalnya yang kedua, di ayat yang ke-24, di sana mengingatkan bahwa pernikahan itu bukan sekedar kontrak sosial, melainkan perjanjian kudus, perjanjian suci di hadapan Allah. Dan banyak sekali orang melihat bahwa pernikahan itu hanya sesuatu yang bersifat sementara, di mana perceraian juga biasa dianggap solusi bagi ketidakharmonisan dalam satu keluarga atau dalam satu hubungan. Tetapi Yesus menegaskan bahwa menyatakan dengan tegas bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh manusia. Karena firman Tuhan sangat jelas dikatakan dan Allah sendiri telah mengatakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita telah memutuskan untuk hidup menjadi satu pasangan di dalam Allah, maka kita harus terus hidup di dalam Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang dihadapin, itu adalah bentuk proses yang Tuhan izinkan bagi setiap anak-anaknya untuk dapat melewati bagaimana bahtera rumah tangga. Baik, kita akan melihat bersama-sama apa yang menjadi poin-poin utama di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah pernikahan itu adalah rencana Allah. Di dalam pernikahan itu bukanlah konsep yang diciptakan oleh manusia, tetapi merupakan ketetapan Allah sejak awal penciptaan. Ya, kita tahu di dalam Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-24, di sana dikatakan ya bahwa Allah itu menetapkan seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Dan pernikahan itu bagian dari rencana Allah agar manusia itu tidak hidup sendiri. Ya, kita tahu di dalam Kejadian pasal 2 di ayatnya yang ke-18, di sana Adam dan Hawa bersatu di dalam Tuhan agar Adam ada memiliki sosok pendamping, seorang pendamping untuk melengkapi hidupnya, bagaimana tulang rusuknya untuk menjadi satu pasangan, satu daging yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-10 di ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8, di sana dikatakan, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu tidak lagi dua, melainkan satu.
Ya, kita tahu bersama ya bagaimana ternyata hubungan pernikahan itu bukanlah hubungan yang sementara, melainkan hubungan yang terus bersama-sama sampai nanti Tuhan yang memisahkan, sampai nanti maut yang memisahkan. Jadi apapun yang terjadi, masalah apapun, proses apapun yang dihadapi harus dihadapi dengan bersama-sama. Tidak boleh saling menyalahkan satu sama yang lain, harus saling melengkapi satu sama yang lain. Dan kita harus tahu bahwa ternyata pernikahan itu adalah komitmen seumur hidup. Di dalam satu pernikahan, suami dan istri tidak lagi hidup sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu daging. Dan kesatuan ini bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga dalam visi, dalam tujuan hidup, dan di dalam iman. Jadi dalam satu keluarga, dengan adanya seorang suami sebagai pemimpin keluarga yang harus mengayomi, harus menaungi seorang istri, atau ketika nanti mempunyai anak, menjadi dalam satu rumah tangga yang saling melengkapi satu sama yang lain. Dalam satu keluarga juga, dalam satu rumah tangga, tidak ada yang istilahnya memiliki tujuan masing-masing. Tetapi setiap satu keluarga pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan untuk selalu dekat dengan Tuhan, tujuan untuk selalu memiliki visi, memiliki misi yang sesuai dengan rencana Allah. Dan komitmen dalam pernikahan itu berarti tetap bersama dalam suka maupun duka, dalam kondisi baik ataupun sulit. Ya mungkin Bapak Ibu ketika dulu waktu mengalami pemberkatan pernikahan, ketika mengucapkan janji nikah akan selalu terucap, yaitu akan selalu bersama-sama dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan sakit ataupun sehat. Itu adalah bentuk komitmen kita. Selain dengan pasangan, hal yang utama adalah kepada Tuhan. Itu sebagai bentuk kita mau setia, kita mau taat dengan apa yang telah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan mungkin di dalam dunia ini banyak sekali menawarkan alasan-alasan untuk menyerah di dalam pernikahan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus terus bertahan dan berjuang di dalam meraih, yaitu satu visi, satu misi, satu tujuan yang Tuhan izinkan dalam bahtera rumah tangga. Jangan karena masalah-masalah yang dihadapi membuat kita takut, membuat kita khawatir, sehingga solusi yang didapatkan yaitu bukan solusi berasal dari Tuhan, melainkan dari ego kita sendiri. Perpisahan akhir itulah yang menjadi tujuan dalam satu pernikahan. Jangan sampai hal itu terjadi dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, berarti kita mau harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi hal itulah yang harus kita pegang sampai akhir hidup kita. Di dalam Efesus pasal yang kelima, di ayat yang ke-31, di sana dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan di dalam Roma pasal yang ke-7, di ayatnya yang ke-2a, di sana dikatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup. Dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, di ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, di sana dikatakan, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan menceraikan suaminya. Firman Tuhan sangat jelas ya berkata bahwa apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan sejak awal untuk mempersatukan umatnya, itu tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh manusia. Dan yang terakhir adalah pernikahan itu harus dijaga dan tidak boleh dipisahkan. Ketika Yesus menegaskan bahwa tidak ada manusia yang boleh memisahkan apa yang telah dipersatukan Allah, di dalam Matius pasal yang ke-19 di ayat yang ke-9 ini sangat jelas bahwa perceraian bukanlah kehendak Allah kecuali dalam kasus perzinahan. Tetapi dunia mungkin mengajarkan bahwa jika kita tidak bahagia, lebih baik kita berpisah. Dan Tuhan selalu menegaskan, selalu mengajarkan apapun yang terjadi, kita harus terus setia
dan kita harus mau mengampuni karena Tuhan telah terlebih dahulu setia pada setiap kehidupan kita dan mau mengampuni setiap umat-umatnya yang hidup tidak berkenan di hadapannya. Di dalam Maleakhi pasal yang kedua di ayat yang ke-16 di sini dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Dan di dalam Efesus pasal yang kelima di ayatnya yang ke-25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika Allah memberikan Roh Kudus hikmat bagi setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, baik itu hubungan dalam suami istri atau orang tua dengan anak, percayalah Tuhan akan terus memberikan jalan-jalannya, memberikan solusi bagi setiap anak-anaknya yang mau hidup berkenan di hadapannya, yang mau terus berharap, bersandar penuh kepadanya. Jadi di dalam firman Tuhan pada saat ini kita dapat belajar bersama-sama, ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus mau membangun setiap kehidupan kita di dasar kebenaran firman Tuhan, bukan dengan perasaan kita sendiri ya, dan kita juga harus memiliki komitmen utama bagaimana kita harus mengutamakan komunikasi yang sehat ya ketika bersama Tuhan, ketika membangun komunikasi yang sehat bersama keluarga. Jadikan itu hal yang utama bagi setiap kehidupan kita, dan mari kita terus mengutamakan kasih dan pengampunan di dalam hubungan seperti Kristus mengasihi jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat belajar bersama-sama bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus dan harus dihormati. Dunia mungkin menawarkan solusi-solusi yang mudah melalui perceraian, tetapi firman Tuhan mengajarkan kesetiaan dan komitmen. Mari kita terus mau setia di hadapan Tuhan dan kita miliki komitmen untuk kita mau terus taat dan hidup berkenan di hadapannya. Dan menjadi perenungan kita bersama-sama yaitu apakah kita telah berusaha untuk menjaga komitmen di dalam hubungan kita dengan Tuhan, baik itu dalam pernikahan rumah tangga atau baik itu di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Mari kita terus merenungkan ini bersama-sama, dan biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati kita semua, dan kita masih mau terus belajar bagaimana firman Tuhan inilah yang menjadi penopang, yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau mungkin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri bersama-sama renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pentingnya pernikahan, tentang pentingnya memiliki hubungan yang baik bagi kehidupan kita satu sama yang lain. Dan Tuhan, tolong kami untuk kami dapat menjalani hubungan yang mencerminkan dengan kasih Tuhan. Berikan kami setiap kehidupan kami kekuatan untuk kami mau terus setia dan menjaga apa yang telah Engkau persatukan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang telah dibenarkan karena iman, sehingga keluarga GPDI El Shaddai Magelang hidup dalam damai sejahtera dengan-Mu ya Allah, oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Oleh Engkau, keluarga GPDI El Shaddai Magelang juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, keluarga GPDI El Shaddai Magelang berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, bersyukur kepadamu, menyerahkan ini semua di dalam tangan-Mu, Tuhan, yang terus memberikan kami kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan. Kami serahkan hanya dengan satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.